Harmagedon atau Armageddon pada umumnya merujuk kepada akhir zaman, atau bencana apokaliptik besar dan dahsyat dalam berbagai agama dan budaya. Kata ini juga dapat merujuk kepada kekalahan besar dalam peperangan sehingga banyak orang yang meninggal atau penggunaan senjata pemusnah massal. Kata Harmagedon dianggap berasal dari kata bahasa Ibrani Har-Megiddo yang artinya, Bukit Megiddo. Armageddon adalah nama sebuah gunung di Palestina atau Israel. Kota Megiddo terletak di pegunungan Samaria, yang membentang dari Megiddo di utara sampai ke Hebron di selatan. Lembah ini ditandai oleh kehadiran gundukan-gundukan arkeologis atau tel, yang merupakan hasil akumulasi reruntuhan dari pemukiman zaman perunggu dan zaman besi yang berkembang antara 5.000 tahun lalu dan tahun 650 sebelum Masehi. Hakikat Armageddon adalah penghancuran kesombongan. Armageddon adalah peristiwa besar di akhir zaman, yaitu perang dunia terbesar di akhir zaman yang dimulai dari Megiddo. Islam menyebut peperangan akhir zaman ini sebagai Al-Malhamah Al-Kubro, suatu huru-hara besar yang belum pernah ada tandingannya, yang merupakan arena penampakan kuasa Allah untuk membungkam kesombongan orang-orang kafir. Hakikat Armageddon adalah penghancuran, kesombongan, terutama kesombongan orang-orang kafir. Mereka sombong atau merasa bangga dengan kecanggihan senjata, bangga dengan kekuatan pasukan, yang semuanya itu tidak akan ada artinya. Segala senjata dan banyaknya tentara tak berarti di medan Armageddon. Peperangan Armageddon mempunyai rentang waktu yang lama. Peperangan tersebut menyeret semua negara ke dalam dua poros, yaitu poros kaum kafir yang dipimpin oleh Dajjal dan poros kaum muslimin yang dipimpin oleh Al-Mahdi bersama Nabi Isa alaihissalam. Adapun kronologi Armageddon sebagai berikut: Irak dan Syam diboikot oleh Rum, konflik di Jazirah Arab dan munculnya Al-Mahdi, perang Libanon menjadi pintu pembuka Armageddon, serta perang Amak dan Dabik. Setelah itu terjadi penaklukan Konstantinopel, keluarnya Dajjal dan persiapan Armageddon II, turunnya Isa alaihissalam. Diakhiri dengan Armageddon II. Berikut gambaran peperangan akhir zaman. Pertama, penaklukan Baitul Maqdis dan pembebasan Masjidil Aqsa. Banyak atsar yang menyebutkan bahwa penaklukan Baitul Maqdis ini akan terjadi di zaman Al-Mahdi, kemudian penaklukan ini merupakan pertanda kalahnya kaum kafir melawan kaum muslimin. Namun kekalahan ini bukanlah kekalahan akhir mereka bersama Dajjal, sebab kekalahan kaum kafir secara total yang akan menghabisi seluruh umat mereka di saat berperang bersama Dajjal. Saat itu jumlah orang-orang kafir yang mengikuti Dajjal sebanyak 70.000 pasukan. Kedua, Armageddon atau Al-Malhamah Kubro di Amak dan Dabik, Damaskus, perang terdahsyat sepanjang masa. Ini merupakan pertempuran terdahsyat antara Al-Mahdi dengan Rum, di mana mereka mengerahkan 80 bendera yang pada setiap bendera terdiri dari 12.000 pasukan. Perang Al-Malhamah Kubro terjadi selama 4 hari berturut-turut. Tidak akan berdiri hari kiamat sehingga kaum Rum sampai di Amak atau di Dabik untuk menyerang kamu. Maka datanglah suatu pasukan yang akan menghadapi mereka dari kota Madinah, yang mana mereka pada waktu itu adalah manusia-manusia terbaik di bumi ini. Apabila mereka semua telah berbaris, siap untuk berperang, maka berkatalah orang-orang Rum, biarkan kami membuat perhitungan dengan saudara-saudara kami yang telah tertawan, maksudnya kaum Rum yang telah masuk Islam. Kemudian kaum muslimin berkata, kami tidak akan membiarkan kamu mengusik, menyakiti, saudara-saudara kami. Lalu kaum muslimin pun menjawab tantangan untuk memerangi mereka. Ketiga, perang melawan Dajjal. Dajjal akan keluar ketika ilmu, agama, sudah ditinggalkan, agama sudah tidak diperhatikan. Peperangan ini diikuti oleh 70.000 kaum kafir dari Asbahan. Dajjal akan tewas di tangan Nabi Isa alaihissalam, dan pengikutnya akan terbunuh seluruhnya. Kaum kafir Asbahan adalah sisa-sisa kaum Yahudi yang belum dimusnahkan dalam penaklukan Al-Quds. Banyak riwayat yang menunjukkan bahwa awal kemunculan, yang kedua, adalah di wilayah timur Khurasan, di saat manusia dilanda berbagai perselisihan. Kemudian ia muncul lagi di Hurlah, sebuah wilayah yang terletak di antara Irak dan Syam, lalu ia mencari ke kanan dan ke kiri menebar teror dan kejahatan. Dajjal terus melakukan agresi ini sampai hampir memasuki Madinah. Setelah perjalanan panjangnya di muka bumi untuk menebar fitnah, maka di hari terakhir dari pengembaraannya sampailah Dajjal ke Damaskus, lalu bertemu dengan pasukan Al-Mahdi yang baru saja kembali dari penaklukan Konstantinopel. Saat itu Al-Mahdi telah bersama Nabi Isa alaihissalam. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, tubuhnya meleleh seperti melelehnya garam dalam air. Wallahu a'lam bishawab.